Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cici Kurniasih. Saya adalah mahasiswi di Universitas Kuningan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai langkah-langkah pemberdayaan masyarakat melalui potensi yang dimiliki oleh sebuah desa dan cara untuk merealisasikannya. Di sini saya menjadikan Desa Kertaungaran sebagai objek dari pembahasan materi kali ini. Sebagai informasi, Desa Kertaungaran merupakan salah satu desa yang terletak di Kota Kuningan, Jawa Barat, yang mata pencaharian penduduknya sebagian besar adalah petani. Dan tentu saja, karena mayoritas penduduk adalah petani, maka potensi yang dimiliki oleh Desa Kertaungaran salah satunya adalah lahan pertaniannya yang luas dan subur dengan luas lahan sekitar 60 hektar. Nah, oleh sebab itu, di sini saya ingin mengembangkan lahan pertanian tersebut untuk dijadikan sebagai tempat wisata pertanian. Tapi sebelum kita lanjut, kita lihat terlebih dahulu ya lokasinya seperti apa. Yuk, simak video berikut. Oke, tadi kita sudah lihat lokasinya seperti apa dan saya juga telah melakukan wawancara bersama Kepala Desa Kertaungaran yang mempunyai pikiran yang sama. Kalau kalian bertanya-tanya, emang bisa ya itu dijadiin tempat wisata? Atau gimana sih caranya biar rencana ini bisa terlaksana? Kalau kalian pengen tahu, tonton video penjelasan berikut sampai habis ya. Yang pertama adalah tahap persiapan. Pada tahapan ini, ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu pertama, penyiapan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community worker seperti pemerintahan desa, BPD, Forum Musyawarah Desa, BUM Desa, BAKD, Forum Kerjasama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Yang kedua, penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif, yaitu dilakukan tanpa ada paksaan atau sesuai keinginan sendiri, di mana sejak awal program, yaitu mulai dari perencanaan sampai akhir program, yaitu tahap evaluasi, selalu melibatkan masyarakat atau masyarakat dijadikan sebagai subjek, termasuk Anda sendiri. Pada saat penyiapan lapangan, kita harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, studi kelayakan daerah sasaran, seperti apakah daerah tersebut layak dijadikan sebagai objek pemberdayaan atau tidak. Dan menurut studi kelayakan yang saya lakukan, daerah Sawah Cijeruk sangat layak untuk dijadikan sebagai tempat wisata, karena daerah tersebut memungkinkan untuk dikembangkan dengan mempunyai akses jalan yang cukup bagus. Yang kedua, mengurus perizinan kepada lembaga-lembaga tinggi di atas pemerintahan desa agar kegiatan pemberdayaan dapat berjalan lancar. Yang ketiga, menjalin kontak dengan tokoh informal di desa setempat seperti tokoh agama dan tokoh adat yang dianggap sebagai orang terpandang oleh masyarakat di Desa Kertaungaran. Yang keempat,
menjalin kontak dengan masyarakat. Tujuannya agar masyarakat turut aktif berpartisipasi dalam membantu berjalannya kegiatan pemberdayaan. Selanjutnya, kita masuk pada tahap kedua, yaitu tahap pengkajian. Pada tahap pengkajian atau assessment dapat dilakukan secara individual lewat kelompok-kelompok masyarakat. Pada tahap ini, petugas mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang diperlukan. Seperti jika Desa Kertaungaran menginginkan adanya tempat wisata, maka pemerintahan desa harus memperluas akses jalan menuju tempat wisata yang direncanakan. Selain itu, sediakan tempat parkir yang luas agar memungkinkan mobil besar untuk berkunjung ke tempat wisata tersebut. Lalu pada tahap ini, kita juga mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki oleh sebuah desa. Ini dilakukan untuk menentukan sasaran pemberdayaan yang tepat. Dan menurut saya, sumber daya yang dimiliki oleh Desa Kertaungaran adalah lahan pertaniannya yang luas karena di Kota Kuningan sendiri sepertinya belum ada tempat wisata sawah. Maka sangat menguntungkan jika Desa Kertaungaran bisa membuat destinasi tempat wisata sawah sehingga Desa Kertaungaran bisa lebih dikenal dan hal ini tentu saja dapat memajukan desa tersebut. Dan selanjutnya, tahap ketiga adalah tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Dalam tahapan ini, petugas akan berperan sebagai exchange agent atau agen perubahan. Masyarakat diharapkan bisa memikirkan beberapa alternatif program berikut kelebihan dan kekurangannya. Misalnya, program yang direncanakan adalah membuat tempat wisata sawah edukasi yang dimana nantinya petani akan mengajarkan mengenai cara menanam padi secara tradisional. Selain itu, ada juga tanaman sayuran seperti cabai, tomat, bawang merah, lada, dan lain sebagainya. Sedangkan program alternatifnya adalah membangun tempat wisata refreshing dengan menyuguhkan pemandangan persawahan yang sejuk dan asri. Nah, nantinya alternatif tersebut dipakai untuk menentukan program mana yang paling efektif. Lalu, tahap yang keempat adalah tahap pemformalisasi rencana aksi. Pada tahap pemformalisasi, agen perubahan membantu kelompok untuk menentukan program yang bisa mengatasi permasalahan. Petugas juga memformalisasi gagasan tersebut ke dalam tulisan apabila ada kaitannya dengan pembuatan proposal pada penyandang dana. Jadi, pada tahapan ini, kita menentukan program mana yang akan dipilih. Nah, di sini saya mengambil program pertama, yaitu membuat tempat wisata sawah edukasi dengan menyajikan pemandangan sawah yang luas dan asri. Keuntungannya, tempat wisata ini tidak hanya menyajikan pemandangan sawah, tetapi dijadikan sekaligus sebagai tempat pembelajaran dan tentunya akan semakin banyak pengunjung yang datang, terutama rombongan anak sekolahan. Karena tak hanya untuk berekreasi, pengunjung juga bisa belajar tentang dunia pertanian. Nah, setelah itu, kita formalisasikan gagasan tersebut ke dalam bentuk tulisan. Mulai dari menuliskan tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk memajukan Desa Kertaungaran, lalu membuat urutan pelaksanaan kegiatan, yaitu dimulai dari membenahi saluran irigasi, memperluas akses jalan, menyiapkan tempat parkir yang memadai, dan mulai membangun tempat wisatanya yang tentu saja dilakukan secara bertahap. Dan di sini kita juga bisa menentukan metode pemberdayaan yang akan digunakan. Saya memilih metode PRA atau Participatory Rural Appraisal, di mana pemerintahan desa mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam proses pembangunan tempat wisata. Pada intinya,
PRA adalah pendekatan atau metode yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagi, meningkatkan, dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan desa, serta membuat rencana dan tindakan nyata. Selanjutnya, tahap kelima adalah tahap implementasi program atau kegiatan. Dalam tahap implementasi, karena kita menggunakan metode PRA, maka di sini masyarakat harus memahami maksud, tujuan, dan sasaran program untuk menghindari kendala dalam implementasi program. Mereka juga harus bekerja sama dengan petugas. Lalu, tahap yang keenam adalah tahap evaluasi. Evaluasi merupakan tahap pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan. Kita bisa memilih jenis evaluasi formatif atau sumatif. Lalu, dalam tahap evaluasi ini, kita mengevaluasi apakah program sudah dilaksanakan sesuai rencana, apakah tujuannya sudah tercapai, dan apakah program berjalan efektif. Dan setelah tahu jawabannya, melalui tahap evaluasi ini, kita dapat memperbaiki apa yang kurang dan apa yang harus ditingkatkan. Lalu yang terakhir adalah tahap terminasi. Pada tahapan terakhir, proyek harus berhenti, sebab masyarakat yang diberdayakan sudah mampu mengubah kondisi yang sebelumnya buruk menjadi lebih baik. Dengan kata lain, mereka sudah bisa menjamin kehidupan layak bagi diri sendiri dan keluarga. Dan melalui tahapan-tahapan tadi, kita dapat merealisasikan program pemberdayaan yang kita buat. Dan kurang lebih, tempat wisata sawah yang saya rencanakan akan menjadi seperti ini. Nah, itu tadi adalah gambaran mengenai wisata sawah yang saya rencanakan, dan semoga saja program ini benar-benar terrealisasi, dan kita doakan juga semoga Desa Kertaunggaran bisa terus maju dan berkembang dengan terus mengeluarkan program-program yang unggul ke depannya. Dan mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf atas kekurangan yang ada dalam video ini, dan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.